Hai guys, history lovers. It's me again, Menirjo, pecinta sejarah dari Tanah Karo, menjua-jua buat kita semua. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita menentukan hari ulang tahun atau tanggal kelahiran sebuah gereja. Ini tentu sudah umum dan gereja-gereja kita sudah memiliki tanggal ulang tahunnya sendiri yang selalu diperingati untuk setiap tahunnya. Atau mungkin sudah diperingati untuk jubileum 50 tahun, atau 75 tahun, atau 100 tahun, atau 125 tahun, atau lebihnya. Jadi tolak ukurnya tentu harus ada tanggal ulang tahun atau tanggal berdiri yang diakui oleh gereja tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya gereja-gereja di Indonesia menentukan tanggal lahirnya? Mari kita saksikan video ini. Dalam menentukan kelahiran atau berdirinya sebuah gereja atau sinode oleh gereja-gereja di Indonesia, setidaknya digunakan 4 cara, yakni yang pertama, berdasarkan kehadiran pertama sekali pekabar Injil. Cara ini tergolong digunakan oleh beberapa gereja, termasuk GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. GBKP di kemudian hari, di kemandiriannya dalam sidang resminya, menyepakati bersama bahwa tanggal kehadiran pekabar Injil yang pertama, yakni 18 April 1890 sebagai tanggal lahirnya gereja GBKP. Meskipun istilah GBKP atau nama GBKP baru muncul dalam rencana perumusan tata gereja pertama dalam bahasa Belanda atau Kerkorde tahun 1941 menjelang kemandiriannya tanggal 23 Juli. Cara yang kedua untuk menentukan kelahiran sebuah gereja adalah berdasarkan baptisan pertama. Cara ini tergolong sangat efektif karena dengan baptisan pertama sudah ada bukti nyata orang setempat menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Seorang ahli sejarah gereja Indonesia juga, yakni Bapak Pendeta Dr. Zakaria Ngelo, menyatakan bahwa cara ini adalah cara yang paling baik untuk menentukan tanggal sebuah kelahiran gereja. Cara yang ketiga adalah berdasarkan kemandirian gereja tersebut. Cara ini juga tergolong baik karena gereja tersebut sudah mampu dan menyatakan dirinya mandiri. Cara ini tergolong sangat dekat dengan cara yang keempat, yakni berdasarkan sidang sinode pertama. Karena biasanya kemandirian gereja dilaksanakan bersamaan dengan sidang sinode yang pertama. Gemim misalnya, yang merupakan gereja mandiri dari GPI, yang merupakan gereja utama awal Protestan di Indonesia sejak masa kolonialisasi Belanda dengan nama Indische Kerk. Gemim menyatakan kemandiriannya dalam sidang sinodenya yang pertama tanggal 30 September tahun 1934 dan mengangkat tanggal tersebut sebagai hari lahirnya gereja Gemim. Sama halnya dengan Gemim, Gemit juga menyatakan kemandiriannya tanggal 31 Oktober tahun 1947 dalam sidang sinodenya yang pertama, yang juga merupakan mekaran atau mandiri dari gereja GPI, sama dengan Gemim. Kedua gereja ini mengangkat sidang sinode pertama mereka sebagai tanggal berdirinya atau tanggal peringatan ulang tahun gereja mereka. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Apakah gereja kita sudah menentukan tanggal kemandirian atau tanggal berdiri atau tanggal ulang tahunnya yang dapat diperingati setiap tahunnya, sehingga umur gereja tersebut dapat dihitung? Untuk tingkatan sinode, tentunya gereja-gereja di Indonesia sudah menentukan tanggal berdirinya dan tanggal lahirnya gereja tersebut.
Dan biasanya tentu ditentukan dengan keempat cara ini. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah gereja-gereja lokal kita seperti gereja jemaat atau sering disebut dengan resort atau runggun dalam gereja GBKP? Apakah gereja-gereja ini atau runggun-runggun ini telah memiliki tanggal ulang tahunnya? Jika belum, mari berdiskusi bersama. Setidaknya dengan keempat cara ini, gereja-gereja kita dapat menentukan tanggal kelahirannya. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu ya, bagaimana gereja-gereja kita di Indonesia menentukan tanggal lahir atau tanggal berdirinya gereja tersebut. Apakah kita mengikuti cara yang pertama, atau cara yang kedua, atau cara yang ketiga, atau cara yang keempat? Semoga video ini bermanfaat buat kamu semua di rumah. That's a little thing from me. See you again tomorrow.